Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Danti Wiladatul Husni, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3, ingin membahas sedikit tentang I'jazul Quran secara lafzi, secara ilmi, dan secara ghaibi. Baik, sebelum kita membahas I'jazul Quran secara lafzi, ilmi, dan ghaibi, mari kita mengetahui apa itu I'jazul Quran atau mukjizat Al-Quran. Secara bahasa, ajaza, yu'jizu, i'jazan, yang artinya ketidakmampuan. Menurut istilah, i'jaz yaitu penampakan kebenaran, pengklaiman kerasulan Nabi Muhammad SAW dalam kemampuan orang Arab untuk menandingi mukjizat yang abadi, yaitu Al-Quran. Maka mukjizat Al-Quran yaitu sebuah perkara yang luar biasa yang disertai dengan tantangan untuk menirunya, yang selamat dari pengingkaran dan muncul pada diri seorang yang mengaku nabi untuk menguatkan dakwahnya. Demikian sedikit pengantar untuk memahami I'jaz Al-Quran. Selanjutnya, I'jaz Al-Quran itu bermacam-macam. Dalam tugas yang dipaparkan kali ini, kita akan membahas 3 macam i'jaz, yaitu i'jaz secara ghaibi, i'jaz secara lafzi, dan i'jaz secara ilmi. Yang pertama, kita akan membahas sedikit tentang i'jaz secara ghaibi. I'jaz secara ghaibi mengacu pada aspek mukjizat Al-Quran yang melampaui pemahaman manusia atau terletak di luar kemampuan pengetahuan manusia pada masa itu. I'jaz secara ghaibi ini mencangkup prediksi tentang kejadian masa depan, informasi tentang hal yang tidak dapat dijangkau oleh pengetahuan manusia pada masa itu, serta pengetahuan yang diperoleh dari sumber yang tidak manusiawi. Contohnya ada dalam Quran surat Ar-Rum ayat 1-6 yang menyebutkan tentang kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia, yang mana pada saat itu bangsa Romawi telah mengalami kekalahan. Namun Al-Quran memprediksi beberapa tahun mendatang bangsa Romawi akan mengalami kemenangan. Dan Masya Allah itu terbukti betul bahwa bangsa Romawi itu menang dalam pertempuran beberapa tahun kemudian. Selanjutnya, i'jaz Al-Quran secara ilmi. I'jaz Al-Quran secara ilmi merujuk pada informasi-informasi yang terkandung dalam Al-Quran yang menggambarkan fakta-fakta ilmiah yang baru dikonfirmasikan atau ditemukan oleh penelitian ilmiah modern. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti Al-Quran ini menyajikan informasi-informasi tentang perkembangan embrio, siklus air, fenomena-fenomena alam lainnya yang sesuai dengan pengetahuan ilmiah yang kita ketahui saat ini. Meskipun pengetahuan ilmiah ini diperoleh pada zaman ketika pengetahuan ilmiah belum terbentuk secara luas. Contohnya dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang menggambarkan tentang tahapan-tahapan perkembangan embrio manusia yang sesuai dengan pengetahuan ilmiah perkembangan embriologi modern. Al-Quran menggambarkan proses tersebut secara akurat, walaupun pada masa itu pengetahuan ilmiah tentang embriologi sangatlah terbatas. Yang terakhir adalah i'jaz Al-Quran secara lafzi. I'jaz Al-Quran secara lafzi ini merujuk pada keistimewaan, keaslian kata dan susunannya dalam Al-Quran yang tidak dapat disamai oleh manusia. I'jaz ini memiliki keunggulan dalam bahasa,
yang dianggap sebagai keajaiban linguistik. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 23, di mana Al-Quran menentang manusia dan jin untuk menciptakan surat-surat atau bab yang serupa dengan Al-Quran. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan, karena saya pun masih belajar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.